Hehehe. Shalom. Gimana enjoy people? Enjoy terus dalam Yesus Tuhan ya. Amin. Amin. Yuk. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 menyatakan gini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi aku bacakan ya. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, bulan April ini enjoy ngobrol dengan jelas bahwa April adalah April kemenangan buat kita. Karena kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang karena Yesus sudah mengasihi kita. Oke, yang ada di Instagram, jangan lupa tiap Senin dan Rabu kita bisa bertemu bersama di sini jam 21.21. Buat kalian yang di YouTube bisa subscribe, terus like, share, nyalakan tanda lonceng. Aku upload berapa hari ke depan. Jadi sama-sama kita mau bertumbuh, mau senangkan Tuhan yuk. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan Engkau lebih dari segala-galanya. Jamah kami, urapi kami, dan jadikan kami seturut sama kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sembah Tuhan dulu yuk. Kita mau tinggikan Yesus kita yang ajaib. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal sekali lagi teman-teman yuk. Kita mau sembah Yesus kita. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan
penciptaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Dengan lembut katakan, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Yesus, aku berterima kasih, penyertaanmu sempurna, penjagaanmu hebat Bapa. Engkau Tuhan yang jangan pernah terlelap, menopang, menjaga, menguatkanku. Aku percaya, sebab tiada Bapa seperti Kau, tiada Tuhan seperti Kau, yang layak terima syukur, hormat, kemuliaan, yang layak terima pujian, pengagungan. Engkaulah kedahsyatanku, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Layak Kau terima hormat, layak Kau terima syukur, Tuhan, Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau lebih lagi, dan kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Woi, halo guys. Oke, siap nyanyi buat Yesus kita? Siap nyanyi buat Yesus kita yang hebat? Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, naikkan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian.
bukan bersuka, naikkan kidung pujian. Siap nyanyi buat Yesus kita. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, amin. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka, naikkan kidung pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka, naikkan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kebaikanmu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka, naikkan kidung pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka, naikkan kidung pujian. Naikkan kidung pujian. Haleluya. Siap menyembah Tuhan lebih lagi yuk. Yuk. Kita mau tinggikan Yesus kita yang ajaib. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Aku nggak tahu berapa dari kalian yang lagi menghadapi tantangan. Ya, kita lagi menghadapi badai, kita lagi menghadapi banyak masalah di depan kita. Tapi ini janji Yesus buat kita, kita lebih daripada pemenang. Kita naikkan penyembahan ini, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yuk, katakan dengan iman, sama-sama katakan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita pujikan dari awal. Amin Tuhan. Ini yang kami percaya Yesus sama Engkau Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa ini kami Tuhan, kami siap dengar renungan singkat pada malam hari ini. Urapi kami semua, beri kami hati, lidah, telinga seorang murid, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk hari ini aku pengen ngobrol. Bulan ini kita ngobrol masalah lebih daripada pemenang. Ayat kita pegang di Roma 8 ayat 37. Kalau terjemahan baru ngobrolnya seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 sama, tapi di IMB, Indonesia Modern Bible ngobrol. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tolong tangkap dengan iman ini guys. Kita lebih daripada pemenang. Dan hari ini aku pengen ngobrol bahwa kita menang dari pencobaan. Kita menang dari pencobaan. Ya, tolong tangkap ini, ada 3 alasan sederhana kenapa kita disebut pribadi yang lebih daripada pemenang. Kita menang dari pencobaan. Itu yang ingin aku sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, tolong tangkap dengan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Pencobaan yang kita alami, tantangan yang ada di depan kita yang namanya pencobaan, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan berasal dari Yesus. Bukan. Jadi tolong tangkap ini. Yakobus pasal yang pertama ayat 12-14 ngobrol dengan jelas. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Nangkap ini guys, bahwa pencobaan yang ada di hadapan kita itu bukan berasal dari Tuhan. Pencobaan itu dari mana sih? Tadi firman Tuhan ngobrol, yang pertama dari keinginan kita. Kita pengen sesuatu dan akhirnya kita terjatuh dalam pencobaan. Kita pengen mobil seperti ini, padahal uang kita nggak cukup, kita akhirnya kredit, akhirnya kita terlilit sama hutang. Itu masa gara-gara Tuhan? Enggak lah, itu karena kesalahan kita sendiri. Kita ada problem sama seseorang dan kita tidak bereskan sehingga problem itu makin lama makin membesar. Apakah itu salah Tuhan? Bukan. Itu kesalahan kita sendiri karena kita tidak membereskan. Jadi yang namanya pencobaan
itu bukan berasal dari Tuhan. Yang pertama, pencobaan itu bisa dari diri kita sendiri loh. Atau yang kedua dari kuasa gelap. Kalau kalian cek, kalian pernah baca masalah kisahnya Ayub. Ya, Ayub dicobai oleh kuasa gelap. Gara-gara iblis, sehingga pencobaan itu hadir dalam hidupnya Ayub. Dan puji Tuhannya, masalah kuasa gelap nggak bisa. Pencobaan dari kuasa gelap tidak akan pernah menjamah kita. Karena kita adalah milik kepunyaan Yesus sendiri sekarang. Iblis tidak bisa menjamah kita. Nanti minggu depan aku akan bahas masalah ini. Kita menang dari kuasa gelap. Tapi tolong tangkap ini, pencobaan dari kuasa gelap. Enggak. Kita umat pilihan Tuhan tidak bisa dicobai dari kuasa gelap. Karena kuasa gelap tidak berhak atas hidup kita sekarang. Yang ketiga, pencobaan itu bisa terjadi dari orang lain yang dikuasai sama kuasa gelap. Kalau itu mungkin. Mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, mereka yang dikuasai oleh nafsu iri hati dan sebagainya, mereka menyerang kita, ya itu bisa terjadi. Aku jadi ingat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 19 menyatakan seperti ini. Aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata, serta banyak pencobaan menimpa aku dari orang-orang Yahudi yang mau membunuhku. Ini perkataan Paulus waktu itu. Ya, kita bisa mengalami pencobaan dari orang lain yang gak suka sama kita. Aku jadi ingat Yusuf. Ingat Yusuf ya. Yusuf mengalami pencobaan, dia dijual gara-gara saudara-saudaranya. Bukan karena kesalahan dia, bukan dari iblis secara langsung, bukan. Tapi saudara-saudaranya yang iri hati masukkan Yusuf ke dalam sumur, dijual sebagai budak dan sebagainya. Akhirnya waktu dia jadi budak, dia sukses. Akhirnya dia dicobai lagi nih. Bukan karena kesalahan dia lagi, bukan. Tapi karena ada seorang yang punya nafsu yang dalam tanda kutip ya, Tante Poti akhirnya memfitnah dia masuk dalam penjara. Itu mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, pencobaan itu mungkin terjadi karena imbas atau dampak yang tidak langsung. Contohnya bisa terjadi bencana alam, atau ada kayak virus COVID kayak gini. Itu imbas tidak langsung dari kesalahan orang lain, atau mungkin kondisi lingkungan, itu bisa terjadi. Cuma aku pengen kalian nangkep poin yang pertama, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapapun juga. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Aku pikir ini ada hafalan kita kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus tidak pernah merencanakan dalam hidup kalian mengalami kecelakaan. Tidak pernah. Jadi pencobaan yang sedang kalian alami, pencobaan yang mungkin keluarga kalian alami, pencobaan yang mungkin bangsa atau kota kalian alami, itu bukan dari Tuhan Yesus. Jangan salah paham sama Tuhan Yesus. Yakobus pasal yang pertama ayat 17 ngobrol dengan jelas. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Bapa di surga hanya memberikan yang baik. Bapa di surga tidak pernah berikan yang jahat dalam hidup kita. Pencobaan yang kita alami bukan berasal dari Tuhan. Jadi waktu pencobaan datang, kalian bisa tengking itu, kalian bisa sadar bahwa itu bukan dari Tuhan. Artinya kalian bisa perangi itu. Tangkap ini Tuhan. Ini jujur banyak kali anak-anak Tuhan menyerah waktu ada masalah. Dia aduh, ini gara-gara dosaku ini akhirnya Tuhan menghukum aku seperti ini. Tidak men. Kita sudah bahas berapa minggu yang lalu bahwa kita sudah menang dari dosa. Tuhan tidak menghukum kita dengan cara seperti itu, tidak gitu. Tuhan mati di kayu salib buat menanggung semua dosa kita. Pencobaan yang kita alami sekarang ini bukan karena dosa kita, bukan. Tapi karena kesalahan kita mungkin, karena ada orang yang gak suka sama kita, mungkin. Karena imbas dari sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, itu mungkin terjadi. Itu bukan berasal dari rencana Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua,
Kenapa kita disebut bisa menang dari pencobaan? Karena kita bersama Yesus, kita bisa menghadapi pencobaan itu. Yesus akan berikan jalan keluar. Yesus akan menanggung pencobaan itu. Yesus akan menguatkan kita untuk mengalahkan pencobaan itu. Itu iya dan amin. Aku suka dari pribadi Yesus ini. Yesus nggak cuma jadi kayak pelatih dalam suatu pertandingan bola. Dia pelatih cuma suruh kita lari sana lari sini, enggak. Yesus itu adalah kapten kesebelasan kita juga gitu. Jadi dia juga bertanding bersama dengan kita. Saat pencobaan menerpa kita, apakah Yesus tahu rasanya dicobai? Iya. Yesus waktu di muka bumi, dia merasakan pencobaan, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Ini kerennya Yesus kita. Ibrani pasal yang kedua ayat 18. Karena dia sendiri, maksudnya karena Yesus sendiri telah menderita ketika dicobai, maka dia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Yesus tahu keadaanmu guys. Yesus tahu keadaanku guys. Yesus tahu bahwa pencobaan yang kita alami ini rasanya tidak enak banget gitu loh. Yesus tahu karena Yesus pernah mengalami. Dan aku kerennya Yesus kita ini, Yesus akan melepaskan kita dari pencobaan. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tuhan tahu melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk dijatuhi hukuman pada hari penghakiman. Ingat, status kita adalah orang-orang saleh, orang-orang kudus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Kita akan dilepaskan dari pencobaan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Ini salah satu ayat yang favoritku, ayat yang aku hafalkan. Ngobrol seperti ini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Tolong tangkap ini. Elohim atau Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi atau melampaui kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi poin yang kedua, tolong tangkap ini. Kita bersama Yesus, kita in Christ, dan kita akan menghadapi pencobaan itu. Kita bisa menghadapinya, bahkan kita akan melaluinya. Yesus kasih janji ini bahwa pencobaan, tantangan di depan kita itu biasa. Meskipun kita sudah melakukan kesalahan ya, dan karena kesalahan itu kita menghadapi pencobaan yang dalam kacamata manusia itu bau besar banget. Tapi karena kita bersama Yesus, kita berani ngobrol, itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Yesus pasti kasih jalan keluar. Karena Yesus itu setia. Aku pengen kalian lalui tantangan kalian pada hari-hari ini bersama Tuhan Yesus. Ya, waktu kita bersama Yesus, waktu kita in Christ, waktu Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, kita bisa ngobrol, pencobaan ini biasa, gak ngelebihi kekuatanku. Dan ada jalan keluar yang Yesus sediakan. Tolong tangkap ini guys. Waktu kalian pikul itu sendiri, ya itu bakal berat. Tapi waktu kalian pikul bersama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngobrol, pikul kuk yang kupasang, karena bebanku ini enak dan ringan. Waktu kita pikul itu bersama Tuhan Yesus, itu enak dan ringan. Pencobaan mungkin dari kesalahan kita, mungkin dari orang-orang yang gak suka sama kita, mungkin karena kita anak Tuhan, mereka menjatuhkan kita di dunia pendidikan, atau mungkin di dunia pekerjaan kita, mereka mengucilkan kita, mereka berusaha menjatuhkan kita. Tolong percaya bahwa kalian bersama Yesus. Yuk lakukan satu bersama Yesus. Ya, kalian sudah menang dari pencobaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pencobaan itu menghasilkan kemuliaan. Ada sesuatu yang kita dapat waktu kita mengalami pencobaan. Ini pencobaan ya, bukan ujian. Kapan-kapan kita bahas ujian. Ini pencobaan. Jadi karena kesalahan kita, karena ada orang lain berusaha menjatuhkan kita, atau karena keadaan atau lingkungan kita yang ada di sekitar kita yang tidak mendukung dan sebagainya, yang menghimpit kita, itu ternyata mendatangkan kemuliaan buat Tuhan Yesus dan
mendatangkan berkat buat hidup kita. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Biarlah ketabahan itu menyelesaikan sampai akhir, supaya kamu dewasa dan lengkap tanpa kekurangan apapun. Men, pencobaan yang kita alami itu membuat kita dewasa secara rohani. Pencobaan yang kita alami itu menguatkan iman kita, melatih ketabahan kita. Waktu kita menghadapi tantangan gara-gara kesalahan kita sendiri, kita akan cek diri kita kan, men. Kita akan ambil langkah-langkah yang sesuai dengan firman Tuhan. Memang rasanya kok berat gitu loh. Tapi setelah kita melalui itu, saat ada tantangan di depan mau menghadang kita, kita akan ambil langkah-langkah yang benar. Kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang salah yang pernah kita lakukan dulu. Sehingga kita tidak akan mengalami pencobaan itu. Ya, kita lebih dewasa. Waktu ada orang lain yang gak suka sama kita, gara-gara kita adalah milik Kristus, kita praktekkan kasih buat mereka. Kita belajar mengampuni mereka. Kita jadi dewasa loh. Waktu kita dalam kondisi yang tertekan, karena kondisi ada pencobaan gara-gara lingkungan, gara-gara virus ini, ya kan? Gara-gara pandemi ini, belum nanti gara-gara ada bencana alam dan sebagainya. Kita belajar tabah, kita belajar berharap sama Yesus. Ada hal positif, ada kemuliaan, ada berkat yang kita peroleh waktu kita menghadapi pencobaan. Dan ini janji Yesus buat kita. Aku jadi ingat perkataan Yusuf. Ingat Yusuf waktu dia menghadapi pencobaan. Di akhir kitab Kejadian, dia ngobrol dengan jelas. Kejadian 50 ayat 20, dia ngobrol bahwa meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakan untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Kita bersama Yesus. Jadi pencobaan yang terjadi akan membawa berkat buat kita. Mereka mungkin merencanakan yang jahat, tapi sama Yesus diubah jadi kebaikan. Mungkin dalam kondisi pandemi ini kita merasa dunia makin terpuruk, tapi kita bersama Yesus, enggak men, kita makin naik men. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama Yesus. Dan ini kerennya si Yusuf, dia tangkap itu. Dan dia tangkap juga bahwa dia mengalami pencobaan itu, tujuannya adalah untuk memelihara bangsa yang besar, memelihara keluarganya yang saat itu menghadapi kelaparan. Pencobaan yang kita alami, mungkin kita melakukan kesalahan, tapi waktu kita kembali sama Yesus, kita bereskan bersama Yesus, itu akan mendatangkan kemuliaan. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan buat kita yang menghadapi pencobaan. Sekali lagi, pencobaan itu mendatangkan kemuliaan, membuat kita makin dewasa secara rohani. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu kalian menghadapi tantangan atau pencobaan, kalian menghadapi problem, baik itu karena kesalahan kalian, atau ada orang yang dalam tanda kutip berusaha menjatuhkan kalian, atau karena lingkungan, padahal kalian sudah berbuat lurus dan sebagainya, ternyata ada juga tantangan. Jangan pernah takut. Yang pertama, karena itu bukan berasal dari Tuhan, artinya kalian tidak dalam kondisi melawan Tuhan. Jadi kalian di pihak Tuhan, men. Yang kedua, ada Yesus yang akan menyelesaikan itu bersama kalian. Yang ketiga, tolong pandang, ini ada berkat, ada kemuliaan yang Yesus sediakan di balik tantangan itu. Jadi ayo bertahan, lakukan sesuatu bersama Yesus, jangan menyerah. Karena kita lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang dari pencobaan pada waktu di muka bumi.
Dia mengalami aniaya, mati di kayu salib. Dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan dalam hidupnya. Yesus yang sama itu ada dalam hati kita, men. Ada dalam diri kita. Yesus yang sama akan berikan kita kekuatan untuk menanggung pencobaan, melalui pencobaan. Dan kita mau mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Itu malam ini aku ingin sampaikan itu saja. Kita berdoa yuk, kita menyembah Tuhan sejenak. Sekali lagi aku mau dorong sama teman-teman, jangan menyerah. Kalian umat yang lebih daripada pemenang. Kalian sudah menang bersama Yesus. Pencobaan yang kalian hadapi pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan itu setia. Dia tidak akan biar kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Yesus akan berikan jalan keluar dalam hidupmu. Kita menyembah Tuhan yuk. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Aku ingin berdoa buat kalian yang melihat tayangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Sama-sama yuk kita angkat tangan kita di hadapan Yesus kita yang ajaib. Bapa, ini kami Tuhan, kami angkat tangan kami tanda kami menyerah. Tepatnya tanda kami berserah sama Engkau Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya sama Engkau. Tantangan boleh besar di hadapan kami, pencobaan boleh besar di hadapan kami, tapi kami sangat percaya bahwa Engkau menyertai kami. Engkau membuat kami bisa melaluinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, pencobaan yang kami alami itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kami, dan Engkau akan berikan kami jalan keluar. Kami dapat menanggungnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Problem keluarga kami Tuhan, problem keuangan kami Tuhan, problem sakit penyakit yang mungkin kami alami atau orang-orang yang kami kasih alami, kami tahu ada jalan keluar dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bernyatakan dengan iman bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang, karena Engkau Yesus yang mengasihi kami. Engkau sayang kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan biarkan pencobaan yang lebih berat itu yang gak bisa kami tanggung itu Tuhan. Kau akan sortir itu, Kau akan jagai kami, Kau akan gandeng kami untuk kami menuju kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur buat tantangan di hadapan kami. Kami tahu ada jalan keluar yang Kau sediakan. Dan kami terima dengan iman. Roh Kudus, bantu kami, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami tahu jalan keluar yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim janji-Mu ini Tuhan, bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami umat pemenang. Kami menang dari pencobaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, ada teman-teman di sini. Halo guys. Nggak bisa sapa semua sih. Ada Adela, ada siapa lagi nih? Banyak. Wah, sekali lagi buat teman-teman yang di Instagram tiap Senin dan setiap hari Rabu, sama-sama yuk merapat, kita bertumbuh bersama. Rabu besok aku pengen ngobrol masalah kita menang dari sakit penyakit. Itu buat aku secara pribadi juga. Aku dapat sesuatu di situ juga. Aku pengen share itu buat teman-teman. Jadi yang mau cek ulang nanti bisa cek di YouTube. Untuk beberapa hari ke depan aku akan
upload ini. Dan sekali lagi segala pujian kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Jangan lupa di subscribe ya, terus di like, share, nyalakan tanda lonceng. Sama-sama kita bangun channel ini. Wah, jadi kayak YouTuber nih. Oke, itu aja mungkin pada malam hari ini. Diberkati Tuhan ya pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa yuk. Bapak, kayak mengucap syukur buat malam ini. Kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Kami sangat bangga punya Yesus seperti Engkau. Yesus yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami terima berkat dari Engkau Bapa. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan jadi kepala bukan jadi ekor. Naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Sebab Engkau Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, studi kami berhasil, pekerjaan kami sukses, keluarga kami bahagia, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat percaya dan kami terima semua berkat itu. Haleluya, amin. Oke, enjoy people, good night, selamat malam, enjoy terus bersama Tuhan Yesus ya. Oke, God bless. Shalom.